Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Hari ini saya Alvina Maharani Kandi. Saya akan menyampaikan materi mengenai intrapersonal komunikasi, di mana intrapersonal komunikasi ini menjadi salah satu subbab materi dari mata kuliah psikologi komunikasi. Seperti apa intrapersonal komunikasi? Yuk simak videonya setelah ini. Intrapersonal komunikasi itu terdiri dari 3 angka, yakni intra, personal, dan komunikasi. Intra berarti bagian dalam atau dalam, sedangkan personal ini sudah sering kita tahu ya, artinya pribadi. Yang selanjutnya yang ketiga adalah mengenai kata komunikasi. Komunikasi adalah pertukaran informasi antara individu kan, melalui tingkah laku maupun bahasa begitu. Jadi secara singkat intrapersonal itu adalah komunikasi dengan diri sendiri, yakni komunikasi dengan diri mereka sendiri dengan dalam bagian tubuh mereka begitu. Black dan Harrodson itu mengartikan intrapersonal komunikasi itu sebagai peristiwa komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang, sedangkan Hafid Chongan ini mengartikan intrapersonal komunikasi ini sebagai proses komunikasi di dalam diri individu atau proses komunikasi individu dengan diri mereka sendiri begitu. Komunikasi interpersonal ini berlangsung dalam diri sendiri setiap individu ya, dan individu ini berperan sebagai komunikator dan komunikan dalam proses intrapersonal komunikasi ini begitu, dimana individu ini menggunakan bahasa dan pikiran mereka secara internal begitu. Seseorang yang berhasil berkomunikasi dengan orang lain, dengan individu di luar mereka, maka sebenarnya mereka juga sudah berhasil berkomunikasi dengan diri mereka sendiri, dengan intra dia dengan diri mereka sendiri begitu. Jadi sebelum mengapa dikatakan berhasil gitu, karena gini, sebelum mereka mengkomunikasikan sesuatu hal dengan orang yang ada di luar dari mereka, individu ini sudah berkomunikasi dengan diri mereka sendiri. Sekiranya apakah bahasa ini, apakah perkataan ini, apakah tingkah laku ini pantas ya saya sampaikan kepada orang lain, apakah ini tepat ya saya sampaikan orang lain begitu. Jadi ketika dia sudah bisa mengetahui, oh ini loh tepat, oh ini tidak, maka ketika dia sudah berhasil membangun komunikasi dengan interpersonalnya, maka sesungguhnya juga dia sudah berhasil dalam intrapersonal komunikasinya begitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa intrapersonal komunikasi merupakan merupakan proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu seorang manusia begitu, dimana dalam menyampaikan komunikasinya ini ia menggunakan pikiran dan bahasa mereka, dan dalam proses ini individu ini aktif mengelola pesan dan aktif juga memberikan umpan balik atas pesan tersebut. Jadi ya, intrapersonal ini sifatnya ya individu ini yang memberikan pesan dan individu ini juga yang akan memberikan umpan balik begitu. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai fungsi dari intrapersonal komunikasi begitu. Jadi di sini nanti akan ada 5 fungsi intrapersonal komunikasi yang akan saya sampaikan ya. Fungsi yang pertama adalah fungsi dari intrapersonal komunikasi yang pertama adalah mengenai kesadaran diri begitu. Jadi adanya intrapersonal komunikasi, kita akan sadar nih, menyadari nih kepribadian kita tuh seperti apa sih begitu. Dengan adanya intrapersonal komunikasi kita jadi bisa introspeksi diri, kita jadi bisa introspeksi, menilai nih kita
sekiranya mana ya yang menjadi kelebihan kita, mana yang menjadi kekurangan kita, mana baik buruknya kita gitu. Kita akan dengan kita bisa introspeksi, kita akan semakin sadar, bahwa oh ini loh ternyata kekurangan kita, oh ini loh ternyata diri kita itu kayak gini loh gitu loh. Dan dengan kita sadar ya, dengan kita introspeksi ya, kita sadar akan diri kita, kita jadi tahu loh, oh ini loh yang menjadi kebutuhan kita, oh ini yang menjadi keinginan kita begitu. Dengan hal-hal yang seperti ini kita juga tahu loh, bisalah membedakan mana yang sekiranya menjadi kebutuhan atas diri kita dan mana yang sekiranya menjadi keinginan atas diri kita. Kedua, mengenai fungsi dari intrapersonal komunikasi, yaitu rasa percaya diri begitu. Jadi ketika kita sudah bisa nih mengkomunikasikan diri kita dengan diri kita sendiri, kita punya rasa percaya diri begitu. Kita memiliki rasa aman lah begitu. Jadi kita percaya diri dengan apa yang kita miliki, dengan kelebihan yang kita miliki, dengan kekurangan yang kita miliki. Dengan itu kita bisa dengan kita tetap merasa aman, kita tetap pede dengan apa yang kita punya, kita tidak malu, kita tidak perlu menjadi orang lain, karena kita sendiri percaya bahwa kita memiliki kelebihan yang bisa kita kelola, kita juga bisa memiliki kekurangan yang kita kelola begitu. Yang ketiga adalah mengenai manajemen diri begitu. Jadi ketika kita sudah bisa nih, ketika kita melakukan intrapersonal komunikasi, kita akan memanajemen diri kita sendiri, bagaimana kita menghadapi orang lain, bagaimana kita menyikapi orang lain, bagaimana kita manajemen diri atas hal apapun, atas kelebihan kita, atas kekurangan kita. Kita juga jadi bisa bertindak gimana sih kalau orang berbuat baik ke kita, gimana kalau orang lain berbuat jahat atas kita. Kita bisa manajemen diri kita sendiri, kita bisa melindungi diri kita sendiri, karena kita sudah tahu, karena kita sudah bisa mengkomunikasikan intrapersonal diri kita sendiri. Fungsi yang keempat ini adalah motivasi diri begitu. Jadi ketika kita sudah dapat ketika kita melakukan intrapersonal komunikasi, kita jadi bisa nih memotivasi diri kita sendiri atas keinginan apa yang akan kita raih, tujuan apa yang akan kita raih ke depannya, sasaran apa yang akan kita raih ke depannya begitu. Jadi dengan intrapersonal komunikasi kita juga bisa menyemangati lah setidaknya diri kita sendiri terhadap apa yang kita punya gitu. Fungsi yang terakhir dari intrapersonal komunikasi adalah kemampuan beradaptasi. Seperti hanya tadi yang saya sampaikan, ketika kita sudah bisa mengkomunikasikan diri kita sendiri, maka kita juga bisa nih mengkomunikasikan diri kita sendiri dengan interpersonal kita begitu. Jadi dengan adanya intrapersonal kita juga akan memiliki kemampuan beradaptasi. Kita bisa memiliki kemampuan gimana sih kita beradaptasi, gimana kita menyesuaikan dengan lingkungan terdekat kita, bagaimana kita beradaptasi dengan orang-orang terdekat kita, dengan kelebihan dan kekurangan yang kita punya. Jadi kita bisa beradaptasi, kita bisa bergaul dengan orang-orang interpersonal dari tubuh kita, karena kita sudah paham akan intrapersonal dari diri kita sendiri. Mungkin sekian video dari saya. Bila ada maafnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.